hidup itu kertas kosong, butuh warna dan tulisan. Maka inilah tulisan dan warna kehidupan yang akan kita curahkan di Cilpa Kastra. Selamat bertemu lagi. Mohon tepuk tangan dulu. Hari ini sebetulnya kalau di bahasa gaul, Pak, ngeri-ngeri sedap ini. Saya harus berhadapan dengan seorang tokoh di Kota Sukabumi. Yang mudah-mudahan saya bisa mengimbangi ini. Nanti belakangan saya komplain ke jurusan. Sama aja, saya bukan siapa-siapa. Pak, mohon maaf. Saya harus ngajak ngobrol banyak tentang suku Raga. Insya Allah, enggak. Kita mulai dulu dari nama ya Pak. Yang saya terima itu Pak Pendi Suku Raga. Betul. Karena memang sudah jadi brandingnya itu. Branding. Suku Raga. Bapak asli dari Sukabumi. Oke, saya asli kelahiran kota Sukabumi. Gitu namanya itu besar di Sukabumi. Cuma pernah mampir remaja di Bali dan Jogja. Luar biasa ini. Berpetualang. Iya. Tapi Pak, aktivitas banyak di Sukabumi berarti? Sekarang insya Allah banyak di Sukabumi karena mungkin semacam ada keterikatan tanggung jawab moral bahwa kita sudah punya rumah budaya Sukuraga yang harus kita berbagi kepada siapapun tentang yang berhubungan dengan budaya anggota tubuh. Jadi bukan Sukuraga hanya branding saja supaya gampang diingat bahwa Sukuraga itu anggota tubuh. Nah, jadi suku itu anggota, raga itu badan atau tubuh, anggota tubuh. Sehingga nama rumah budaya itu rumah budaya Sukuraga, sesungguhnya itu rumah budaya anggota tubuh. Luar biasa. Kalau dengan yang berisi pasti dalam ngomongnya Pak. Saya awal nebak gini Pak. Sukuraga itu mungkin diambil dari bahasa Sunda antara suku dan raga. Ada banyak yang bener juga ya? berperkiraan seperti itu. Tapi cuma ada bagian kaki sebetulnya. Tapi bukan suku itu adalah kaki gitu. Tapi suku itu bagian dari anggota. Kaki itu berarti suku itu artinya anggota. Raganya itu badan. Jadi anggota badan. Anggota tubuh gitu. Secara keseluruhan. Ya, 9 anggota tubuh tuh. Semua itu adalah wayang menjadi karakter wayang Sukuraga. Sesungguhnya kan manusia itu dalang. Betul. Wayangnya mana? Anggota tubuh semua itu adalah wayang kita. Yang harus kita mau diperankan apa? Kebaikan atau keburukan. Ya jika kita memerankan kebaikan tentu saja kita mendulang pahala. Iya, saya tambahkan nih informasinya teman-teman semua bahwa di sini ada tempat wayang ini biasanya kita sebut jagat atau dunia. Nah, jadi memang wayang itu mengandung sangat dalam filosofisnya. Artinya ini adalah sebuah kengerian yang tadi diungkapkan Pak. Saya takut nggak nyampe gitu. Pak, kenapa sih harus Sukuraga? Iya. Di awalnya memang saya tertarik terhadap anggota tubuh. Jadi ini lahirnya sebetulnya wayang Sukuraga itu lahir dari sebuah karya lukisan. Saya konsen terhadap lukisan-lukisan anggota tubuh karena awalnya ini berarti bagian dari terprovokasi. Saya melukis itu dulu seperti orang main musik klasik dulu, biar tahu bisa baca gitu, posisi tangan seperti apa gitu. Dan ketika di lahirnya Sukuraga, saya pernah jadi seorang pelukis yang melukis keseluruhan anggota tubuh. Saya diingatkan oleh kakek saya di Jakarta. Pendi katanya, kamu nanti kalau ngelukis yang bernyawa itu bermakhluk yang bernyawa itu minta tanggung jawab, minta nyawa katanya. Saya kan takut, gitu. Ya kita kan seorang pemuda ya, pelukis muda dikatakan seperti itu. Ketakutan itu ternyata memicu saya untuk kreativitas. Akhirnya saya tidak melukis utuh. Saya buat mutilasi gitu kan. Mutilasi dipisah-pisah. Ada kaki, telinga, semuanya dipisah-pisah. Judullah langkah-langkah itu.
Langkah-langkah itu tentu saja adalah langkah bukan hanya sekedar langkah kaki, walaupun di lukisan itu judul lukisannya adalah langkah kaki. Langkah kaki, langkah satu, langkah dua, semuanya berhubungan dengan anggota tubuh langkahnya. Jadi yang melangkah itu sesungguhnya kan bukan kaki saja. Iya. Mata juga harus melangkah. Iya, betul. Telinga juga harus melangkah. Betul. Jika kalau hanya kaki saja melangkah, kita tidak punya wawasan. Ya, jadi ketika pada anak-anak di sekolah, kamu harus melangkahkan telinganya, mendengar apa yang disampaikan ibu guru. Iya. Kamu harus melangkahkan pikirannya juga, Iya. melangkahkan matanya, bisa baca buku, baca di internet dan semuanya. Itu kira-kira melangkahkan anggota tubuh. Lebih jauh kalau di istilah Sunda bisa nganjang ke poe paget. Nah, ya. Kalau nggak salah dengar. Betul. Iya Pak, menarik nih. Bapak berarti basic awal dari lukis. Ada lukis. Seorang pelukis lah gitu ya. Iya. Tapi sekarang tetap saya melukis gitu. Teman-teman juga orang mengatakan, Pak Penny kok jarang melukis? Kata siapa? Kata teman alumni ITB di Pak Penny melukisnya sudah bukan hanya di kanvas. Iya. Tapi mereka sudah multi katanya. Karena yang dilukis Pak Penny adalah yang diwayahkan Pak Penny adalah lukisannya. Iya, betul Pak. Cuma Pak Penny lebih jauh tadi teh. Iya. Gitu sudah melukisnya tuh wah jauh gitu. Orang lain masih kene paling banter kebikin instalasi gitu dengan apa. Ini sudah jauh sampai melukiskan yang tidak kekang oleh zaman. Anggota tubuh tidak akan kekang. Semua sampai nanti selesai dunia ini untuk pindah ke alam akhir, Sukuraga masih ada. Luar biasa Pak, luar biasa. Saya baru ketemu nih hari ini. Jadi memang penuh syarat makna dalam gitu Pak ya. Nah pertama kali Bapak ngambil Sukuraga ini, kapan Pak kalau boleh tahu? Ya itu saya ketika melukis tadi itu dimutilasi anggota tubuh. Udah ke anggota tubuh. Nah di tahun 93, nah kita melukis lukisan itu jadi dibentuk dengan tokoh-tokohnya itu, karakter-karakternya. Sudah terbentuk 93 lukisan. Jadi lukisan wayang Sukuraga ya, tapi judulnya bukan wayang tapi peran-peran anggota tubuh. Nah di situ kemudian ketika saya pameran tunggal kerjasama dengan kajian seni lukis dan seni reka di Malaysia, UITM lah. Kalau sekarang UITM, dulu mah ITM, Institut Teknologi Mara. Diskusi dengan mahasiswa, diskusi dengan para pelukis, dengan dosen, dengan mahasiswa. Ini judul lukisan Pak Penny itu peran. Kalau bahasa sini pelakon Pak katanya. Saya bilang, betul, saya bilang ini pelakon. Saya sebelum berangkat ke Malaysia itu pengen bikin wayang golek Pak. Tapi nggak kesampaian. Karena ya untung saja nggak kesampaian. Kalau terjadi wayang golek, berapa ketika saya mau main di luar di mana, waduh, bawa 10 aja mungkin repot. Iya betul. Itu ternyata dibelokkan bahwa itu pengalaman batin spiritual tuh. Saya sering pakai topi kayak gitu tadi. Main nongkrong di beca lagi mau nyeket, dibilang tukang beca gitu kan. Kang kapayun gitu kan. Saya habis makan dawet gitu ya, nunggu si orangnya itu lagi nyari kembalian gitu. Langsung Kang pangdamel ke gitu. Jadi ketika saya ini banyak dari Semarang sampai dari Sukabumi sampai orang tuh banyak menilai penampilan saya yang dibilang, nah itulah berarti wah ini sangat dahsyat sekali. Manusia tuh lebih menghargai kulit daripada isi. Jadi akhirnya wayang itu saya pilih. Nah, pertama kali diambil nama Sukuraga tetap juga di 96 itu sudah Sukuraga. Dan ketika saya pentas di salah satu di tahun 97, pertama kali mungkin ditonton ribuan, mungkin jutaan ya melalui salah satu TV swasta. Kalau boleh disebutkan mungkin RCTI ya. Di situ saya main di program acaranya Buka Mata, Buka Telinga. Nah itu udah ditulis ini wayang Sukuraga. Sehingga mulai pertama kali di situ nama saya dipanggil Penny Sukuraga. Jadi kan kalau melekat ya Pak? Ya kan kalau itu tuh Pak Penny, maksudnya Pak Penny Sukuraga, maksudnya Sukuraga itu dari wayangnya. Dari karyanya. Itu sudah disiapkan untuk penginapannya kan gitu. Oh itu di Pak Penny mana Pak Penny Sukuraga kan mungkin gitu. Oh akhirnya
ketika ada ceritaan juga, Effendi Sukuraga, wayang Sukuraga. Kayaknya sampai terus melekat, jadilah branding nama Sukuraga itu. Luar biasa Pak. Saya tertarik nih Pak. Boleh diambil satu Pak? Boleh. Enggak. Nah, itu kan ada hidung, ada tangan. Ada Kita ambil ini Pak. Punten. Iya. Saya pengen kenal detailnya. Iya. Mungkin kalau dari sisi bentuk wayang saya itu pertama dari kulit. Iya. Kulit tetap kita buat dari kulit. Makin kesini kan kita dituntut karena kita berada di Jawa Barat susah Ya. untuk kulit. Kedua juga kita untuk ngukir kulit itu susah. Iya. Akhirnya kita berpikir kreatif. Akhirnya saya pakai fiber plastik. Oh, iya. Ya tapi tidak tahan lama. Iya. Ya kita 3 tahun ya kalau sering pakai main udah toklek itu udah potong Iya. gitu. Nah ketika ornamennya tetap ciri khas Sukuraga itu ketika ini dia ada ornamennya hidung. Iya. Mirip hidung, ketika ini juga hidung. Tapi di deformasi sampai sekarang juga ciri khasnya itu. Nah, yang membedakan wayang Sukuraga itu kepala yang karakternya tokohnya mata di sininya mata. Oh iya ya, itu Ya. tangan, Tangan, bibir. ya. Iya. Kenapa di sini juga yang semua memegang dengan telinganya, dia tidak pakai tangan. Di sini juga berjalan dengan telinganya. Ya karena mereka bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ya. Jadi nanti itu di hari akhir, di hari pembalasan yang menjadi saksi si telinga bukan ngomong tentang telinga. Telinga bukan ngomong tentang mulut. Iya. Tapi dia bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ya kan? Iya, betul. Itu ketika sudah dijelaskan sekali di Al-Qur'an, baik di Yasin, baik di An-Nur itu tentang tentang lidah gitu ya. Di Yasin tentang anggota tubuh jadi saksi. Itu yang menjadi kekuatan kami bahwa saya berjalan aja walaupun kami membuat sebuah pertunjukan wayang bukan mempertunjukkan tapi menyampaikan. Betul. Luar biasa, Pak. Iya. Berarti memang karakternya sudah diperhitungkan ya, Pak? Sudah diperhitungkan. Sudah terkonsep. Sudah terkonsep. Dan kemudian gitu. Termasuk itu kan si tangan tuh ya. Iya. Si tangan, nah itu diukir. Iya. Diukir kan bolong-bolong ya. Ini juga diukir kan di belakang itu kan. Karena itu kita pakai itu dimainkan pakai layar. Ya seperti wayang kulit. Gitu. Nah, itu kan diukir ya. Oh iya, Pak. Itu. Sampai sekarang juga saya kembali lagi ke kulit. Saya walaupun orang di Jawa sana juga sudah susah orang yang untuk mengukir wayang. Kebanyakan sepuh-sepuh gitu. Tapi kita harus inovasi selain saya pakai tatah dibantu dengan teknologi tentunya dengan supaya lebih cepat gitu. Gitu. Pak, penasaran nih. Ya. Kalau misalnya di wayang biasa gitu ya. Iya. Ada penamaan. Iya. Kalau di Sukuraga, Ya. penamaan karakter tokohnya ngambil Wayang anggota tubuh aja. oh, Karena misalnya ketik paling untuk supaya menarik tangan bisa ketika kita akan menceritakan karakter seorang tangan dari seorang bapak. iya. Bilang kita Pak Nangan. Panangan. Iya, panangan. Ya, gitu. Dia lebih kita kalau ingin menonjolkinnya adalah karakter ini. Kata si tangan misalkan si Panangan itu saya tuh lebih suka memberi daripada minta. Iya. Seharusnya saya itu di atas. Kenapa oleh manusia itu, oleh dalangnya itu saya disuruh di bawah? Ya emang kebanyakan itu sekarang mengaku miskin daripada udah kaya aja gitu. Iya. Ngerti Pak, ngerti. Iya. Jadi memang di penampilan wayang Sukuraga Iya, semua mengandung nilai filosofis yang dalam. betul. Dari penokohan, kemudian pengelolaan ide bentuk dan lain-lain. Betul. Luar biasa Pak. Saya sudah mulai agak mengerti nih masalah ini. Saya tertarik dengan segala inovasi nih Pak. Biasanya kalau inovasi itu akan bersentuhan atau mungkin bahkan paling pahitnya bertabrakan dengan tradisi. Sangat ya. Artinya
Oh, nanaonan sih siga gitu. Nah, pasti itu ada gitu. Ada karena memang tradisi kita penuh pakem ya, Pak. Pakemnya. Iya. Kira-kira boleh nggak Pak nih? Boleh. Berbagi apa? Cerita sulit ya, kesulitan dalam mengawali Sukuraga. Iya. Kan kalau sekarang mah sudah jadi salah satu ikon di Sukabumi. Iya. Mungkin pada awalnya ditolak mentah-mentah mungkin. Banyak mungkin bukan mungkin ya, tokoh-tokoh yang mengaku menjadi seorang budayawan di Sukabumi pada tahun 90-an. Pengen naon maneh nyawana maneh ngin wayang gitu cenanya. Wayang kulit pan maneh teh orang Sunda kun ngin wayang kulit gitu. Nah. Jadi dianggapnya wayang kulit itu wayang Jawa. Padahal kan kulit media. Iya. Gitu. Saya bilang ini wayang Sukuraga, bukan wayang kulit, bukan wayang Jawa. Terus banyak bahkan dari kelompok dalang. Dari tokoh-tokoh pebadi ya gitu. Iya. Wah, wayang naon, wayang teparuguh gitu. Nah itu saya bikin biarin saja gitu. Toh karena ini wayang itu adalah amanah dari Allah melalui penciptaan gitu untuk kita menyampaikan supaya mengingatkan bahwa kita perlu mengenal diri. Iya, betul. Gitu, siapa diri kita gitu. Makanya di dalam Sukuraga itu ada pepatah lagu yang berjudul ketika kita ingat di budaya Sunda kan ada Daminatila ya. Iya. Nah, itu takjub sekali saya kepada orang Sunda. Tapi kita bukan membedakan suku ya. Iya. Bahwa ketika ada 5 waktu disingkat menjadi nama agama. Iya. Islam ya. Islam. Isa subuh lohor gitu loh. Lohor bukan. Nah, saya bilang luar biasa. Iya, betul, gitu. Betul. Tapi ketika ketajuban itu ya alhamdulillah saya juga menemukan sebuah wayang Sukuraga itu untuk mengenal diri. Saya jabarkan itu Daminatila. Urutan Daminatila itu saya selalu bawa lagu-lagu itu. Jadi saya bilang urutannya pertama ketika itu saya punya akronim singkatan dari mana datangnya umat manusia. Lanjutnya kan baru Mi ya. Yeah. Nah, Mi jawab, milik siapa dunia serta isinya. Nah, itu tadi. Yeah. Nah, kemudian ya kan Damina. Nah, nanti semua itu yang tadi itu kan kembali ke asalnya. Iya, betul. Gitu. Habis ti. Kenapa akan kembali ke asalnya? Dijawab ti. Karena tidak kekal dunia ini hanya sementara. Iya. Berarti kita harus yakin nanti ada dunia yang selamanya, yang kekal, yang itu abadi. Berarti harus punya bekal. Makanya bekalnya itu adalah lakukanlah perintah-perintah yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta. Itu Daminatila. Ada lagunya itu. Daminatila ada 5 bilah nada. Dalam seni Sunda warisan budaya bangsa. Dari mana datangnya semua manusia? Milik siapa dunia serta isinya. Nah, nanti semua akan balik ke asalnya. Tidak kekal dunia hanya sementara. Lakukanlah perintah yang Maha Kuasa. Wajib nya cenggeh. Si hungkul ngobrol lagi pipaureun ieu. Duh. Ya Pak, ngerti. Sejauh itu ya. Sudah terkonsep sejauh itu sampai dengan syair yang akhirnya menjadi syiar. Iya. Luar biasa Pak. Iya. Sebetulnya kan itu datangnya dari Allah ya. Kalau kita misalnya ada kita tidak bisa kita tidak bisa mencalakan, itu adalah kebodohan kita sendiri. Yeah. Kalau datangnya kepintaran datangnya dari Allah. Mungkin karena kita selalu berupaya ikhtiar dikasih hadiah. Iya, bonus. Gitu. Datangnya tetap dari Allah. Berarti bonus itu hanya untuk kaum pemikir, Pak. Pemikir dan pekerja keras. Iya, betul. Pak, momen terindah selama Bapak membawa Sukuraga kemana-mana. Iya. Ada tidak momen paling berkesan di nurani Bapak, di hati Bapak? Ada satu pertanyaan juga sama Pak Effendi. Pak Effendi juga mungkin banyak penghargaan kita diberikan suruh jadi narasumber di luar Jawa, di mana gitu. Terus juga penghargaan dari pemerintah. Apa yang paling berkesan di penghargaan itu? Yeah. Saya bilang semuanya tidak ada yang paling ini. Kecuali ketika saya walaupun yang nonton itu 100 orang,
tapi ada 2 orang aja yang ingat pada dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal kebaikan. Itu yang paling indah. Luar biasa, luar biasa. Kan kebanyakan Bapak zaman ayeuna kebanggaan itu kalau sudah dapat tepuk tangan, meriah, standing applause dan lain-lain. Ternyata bagi Bapak itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Tah, Tipuan ya. tipuan. Tah matakna Ki, loba diajar. Hirup teh loba baca, loba diajar. Kumaha. Bingung kita jadinya. Aduh. Ya, Pak. Sekarang Sukuraga jadi kebanggaan. Bagi Bapak secara pribadi sebagai penciptanya, bagi kita semua, termasuk saya yang bukan orang Sukabumi juga bangga, Pak. Betul. Kebetulan dulu saya juga sempat penelitian tentang Di wayang ya. Cuman saya mendengar Sukuraga ini menarik. Ternyata setelah dikupas tadi luar biasa gitu, Pak. Selama Bapak membawa Sukuraga ini, saya yakin di sana ada banyak keringat, banyak perasaan yang campur baur jadi satu. Iya. Saya pengen Pak, terberat dari Sukuraga itu apa Pak? Membawa Sukuraga itu paling berat saat di mana gitu? Titik di mana? Karena mungkin ketika kita di awal tujuannya adalah niat yang untuk berbagi. Iya. Saya pikir tidak ada terasa berat. Ya. Kan tergantung dari kita niat ya, awal. Perspektifnya ya. Perspektifnya. Iya. Kalau kita misalkan niatnya untuk mencari industri gitu, gitu. Ya, kita akan artinya kan kalau kita dianggap berat itu kita sementara ini karena kita berbagi. Karena wayang Sukuraga itu tidak perlu dipertunjukkan melalui banyak nayagan. Gitu. Atau kita di satu panggung. Kita cukup ngobrol berdua atau bertiga di warung kopi atau seperti ini kita ngomong kita tuh ternyata anggota tubuh kita itu dari dulu dipesankan oleh sejak Nabi Adam Adam kamu jangan megang buah ini apalagi makan kan gitu kan gitu. Terus ketika kita anak masih kecil, ayo kalau makan jangan pakai tangan kiri, ayo gitu. Kalau ketika mengambil minta dikasih orang gitu, pakai tangan yang bagus gitu. Gitu. Berarti kan budaya anggota tubuh sudah berlaku dari dulu. Iya betul. Jadi saya mah hanya menyampaikan. Jadi menurut saya kalau di dalam membawa Sukuraga itu tidak berat gitu. Karena kita menyampaikan kalau kita mungkin ambisius ingin terkenal. Makanya saya bukan ingin mengenalkan. Bukan ingin terkenal, tapi ingin mengajak saudara-saudara saya yang melihat itu agar mengenal diri. Itu aja sebetulnya. Kalau misalkan kita tujuannya supaya kita laku, dapat ini, ya akhirnya Allah menjawab. Saya memberikan di sangar-sangar nggak pernah minta bayaran dulu ya. Ketika Allah menjawabnya banyak di situ yang penelitian membuat mahasiswa tuh membuat wayang di emperan di sana. Wah ketika hujan terus parkirnya juga jauh sehingga banyak orang ada mahasiswa yang kehilangan motornya gitu. Tapi walaupun bukan tanggung jawab kita kan ya, itu adalah ujian mereka. Tapi ketika Allah berkata lain, ini perlu dibantu untuk supaya berbaginya lebih nyaman lagi. Dengan cepat waktu 2 bulan ketika saya rencana mau bikin emperan dari bambu dengan teman-teman di Jogja di sini, maksudnya itu mau nyicil pakai bambu. Ya aku nanti bantu kata orang Jogja tuh. Ternyata ada teman yang bawa proposal, Kang ikutan seleksi untuk dapat fasilitasi revitalisasi. Ya akhirnya saya memberanikan diri walaupun syaratnya sangat besar sekali, luas sekali, sangat sulit gitu. Tapi kita kenapa tidak coba kita. Padahal itu membuat gambar juga harus arsitek gitu, RAB-nya harus benar. Semuanya dipermudah oleh Allah. Dikirimkan. Semuanya gratis bikin. Ya ternyata alhamdulillah. Kalau secara administrasi mungkin saya salah. Naro materai gitu. Seharusnya tiap suratnya materai 1 gitu karena digital saya akalin gitu kan. Tapi ketika Allah berkata lain,
saya alhamdulillah sekarang dapat bangunan itu dari bantuan revitalisasi. Iya. Yakin Seperti Pak. itu. Saya juga salah satu mau pegangan saya, motivasi saya ambil bahwa kalau Allah sudah berkehendak terjadi maka terjadi. Tidak ada. Apapun itu. Makanya berbagilah. Iya. Kuncinya berbagi, gitu kan. Kita misalkan mau berbagi senyum, berbagi tangan, assalamualaikum kan gitu kan. Iya, iya. Itu sudah berbagi. Iya. Gitu. Syukur-syukur kalau sudah punya rezeki lebih, ya gitu. Ada Jumat barokah, kan tapi jangan minta dipoto dong. Upload coba. Upload gitu. Tapi ini biarin saja, gitu kan nggak apa-apa. Itu kan untuk kontennya supaya dia lagi banyak penghasilannya diberikan lagi kan gitu. Saya nggak usah suudon juga. Tapi kan tetap ada aja kan ketika si tangan, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu kan. Iya. Itu sebetulnya itu mah tinggal keyakinan masing-masing saja gitu. Benten itu tuh Pak. Tangan kanan memberi, tangan kiri nyekel HP. Pak, dengan segala sesuatu yang sudah Bapak raih, sehebat apapun ini pasti ada sosok yang berada di belakang Bapak untuk menguatkan. Iya. Di belakang Bapak untuk menenangkan. Iya. Siapa Pak? Ya selain Allah ya, pertama untuk memberikan keyakinan, kedua secara lahiriah berarti istri kan ya. Gitu. Kalau orang tua mah kan emang dari dulu tidak mendukung. Iya. Bahkan saya masuk pegawai negeri pernah jadi pegawai negeri sipil angkatan darat, tapi tinggal keluar SK aja saya di Semarang. Saya keluar. Gitu. Sehingga misalkan saudara-saudara tuh itu kan bukan berat ya, tapi itu pilihan tadi. Iya. Kamu kalau kamu dilanjutkan itu di negeri, kamu sudah pensiun, enak tinggal nyari dapat duit katanya. Iya. Tapi kan kalau duit itu kan bisa hilang, tapi kita tidak bisa kan memberikan ilmu yang bermanfaat. Iya, betul. Tapi ternyata Allah, kalau kita hitung, saya sudah di usia 12 tahun, Allah sudah nabungkan uang 2 juta per bulan. Ketika saya mendapat hadiah hasil dari wayang itu 1,2 miliar. Iya. Berarti kalau dibagi 2 juta berapa tahun gitu. Itu secara itu kan hitung-hitungannya. Luar biasa berarti untuk rasa bersyukurnya. Iya, iya. Kompak luar dalam. Iya. Jadi yang mendukung ya tentu istri lah gitu. Kan itu mah pasti ada istilah ya, di belakangnya paling ada istri. Iya. Gitu. Luar biasa. Saya agak terkejut juga gitu Pak dengan pemaparan tentang suku raga, filosofisnya, kemudian progresnya. Iya. Mungkin saya ambil satu contoh kondisi. Iya, kondisi. Kan paling sulit itu waktu kemarin 2 tahun kita pandemi. Betul. Semua ya. Semua hal terimbas. Nah, suku raga Pak, terimbas atau tidak? Kalau dari sisi ekonomi jelas terimbas ya, ketika karena apa yang kita buat itu undangan seminar tidak ada, pertunjukan tidak ada, itu secara umum sih gitu. Tapi ya kita nggak usah saya nggak merasa, aduh gimana ya, ketika kita emang kesulitan untuk bayar ini ya kita jalani saja. Jalani misalkan kita kalau perlu jual satu alat perangkat teknologi kita jual dulu aja nggak apa-apa. Kan gitu. Karena itu kan sudah umum gitu kan. Itu tapi kan sekarang ya alhamdulillah gitu, mudah sudah mulai ini lagi. Normal lagi gitu, alhamdulillah gitu. Ya tadi kalau kita Kang Aeng bilang bangga. Sebetulnya saya pernah dengar dari satu profesor di Thailand, orang Amerika. Saya senang, seharusnya Indonesia bangga punya wayang ini sebagai media pendidikan karakter. Di negara manapun tidak ada. Itu salah satu profesor dari Amerika juga, mereka berbincang dengan salah satu profesor Martin dari Universitas Ghent di Belgia gitu. Itu ya kita biasa saja gitu, karena kita
untuk membicarakan ini antara bangga dan tidak. Cuma kita nyambungkan tadi betul. Kita Indonesia harus bangga sebetulnya. Iya, betul. Betul, sangat betul. Kalau saya boleh membuat statement bahwa Wayang Sukuraga itu adalah sekolah kehidupan. Saya setuju. Kalau boleh membuat statement, Wayang Sukuraga itu sekolah kehidupan. Iya. Semua sudah ada di sana. Iya, betul. Apapun itu. Iya. Kalau misalnya di Kehidupan untuk kebaikan ya. Iya, kehidupan untuk kebaikan. Iya. Kalau misalnya di Sunda ada pepatah ngaji diri ngaji rasa, tah di dia di Sukuraga ngaji dirinya. Karena untuk mengenal diri. Bahkan kan ketika di awal penciptaan manusia itu Nabi Adam diciptakan, saya baca dari sumber di buku, bahkan dari seorang ustadz juga, ketika ditiupkan, kemudian kan pertama Nabi Adam tuh matanya bentai ya. Yeah. Kemudian telinganya mendengar suara dan kemudian bersin gitu, semuanya itu berfungsi, dan ditanya oleh Sang Maha Pencipta itu, maneh saha urang saha. Itu kan salah satu pesan untuk mengenal diri. Maneh saha urang saha gitu. Sama pertanyaan itu ditanyakan kepada ketika Sang Maha Pencipta menciptakan akal. Maneh saha urang saha. Ya Rob, saya mah hanya hamba yang diciptakan engkau gitu. Mau dikumahakeun gerek dibalikeun teh naon dan gitu. Beda ketika nafsu diciptakan. Maneh-maneh urang-urang. Itu kan minculak gitu kan. Iya, betul. Gitu. Aduh. Bingung gitu. Ya Pak, saya sedikit beralih Pak. Kita coba kupas Sukuraga dari perspektif kebudayaan Sunda. Oke. Nah, ini lebih menarik ini. Kalau di kebudayaan Sunda itu kan manusia itu terdiri dari beberapa unsur, anu acining, banyu, bayu dan lain-lain. Nah, aplikasi di Sukuraga kalau boleh saya tebak semuanya ada di sana. Ada. Karena kan ketika di rambut semua juga kan, ketika di mata juga ada sumber air. Iya. Gitu. Di hidung ada sumber angin, di sini angin. Semua juga angin semua ada itu. Semua unsur-unsur alam ada di situ. Cuma kan itu bukan tugas saya ya. Saya hanya membuat sebuah ini agar bisa mengenal diri. Kalau tadi kata Kang Eeng, ini adalah sekolah kehidupan. Kalau ditambah lagi boleh, ini adalah untuk sebagai cermin diri. Enteng diri. Enteng gitu. Karena begini, kalau kita tidak ada enteng, berbuat sesuatu keburukan. Kalau kita kayak main gaplehnya, anu salah, anu eleh, cemong. Gitu kan, ya. Eleh, cemong. Kan beri salah ya, yang keliru kan, cemong. Terus ketika kita tidak bercermin, santai jalan keluar. Pada hakikatnya bahwa manusia itu banyak salah. Cuma kita tidak bercermin. Tidak nanya pada diri sendiri, pada tangan, pada mulut. Jika saja mulut itu bisa bicara, atau tangan bisa bicara. Aduh, katanya dalangnya kemana manusia. Orang mah sedih ketika di jalan, si mata ngasih tahu ada kulit pisang dan duri. Saya ingin mengambil itu, ingin menyingkirkan itu, takut saudara kita celaka. Kenapa kamu tidak ini? Ya karena apa? Karena dalang sudah tertutup hatinya. Itu kan? Iya, betul. Jadi jika mereka bicara, bisa bicara gitu ya. Bukan kalau bulan bisa ngomong kan seperti itu kan. Kalau anggota tubuh bisa ngomong hari ini, padahal nanti akan ngomong. Cuma mereka tidak sadar. Cuma mereka nanti jadi saksi. Ketika ulang tahun seharusnya bukan dimaknai dengan joget, dengan nyanyi, tapi kita maknai dengan bercermin diri. Sudah sekarang sweet 17, udah 17 tahun. Tangan, kita hitung, udah berapa kali membuat kebaikan. Mulut sudah berapa kali keburukan. Nah gitu kan. Terus introspeksi mengenal diri ya. Sekolah sekolah kehidupan untuk mengenal diri itu. Saya yakin akan sedikit berkurang terhadap hal-hal yang buruknya itu. Setuju Pak, setuju.
Jadi memang, jadi memang kita harus apa namanya? Kalau saya mengingatkan diri saya itu sing inget sahajisim jeung kuring. Kemudian sing inget saha nu miboga kurungan. Selamat Pak. Itu ilmu kalau dipakai kita selamat di dunia. Dan yakin saya juga akan selamat di akhirat kalau semua berpegangan seperti yang tadi Bapak jelaskan gitu. Artinya suku raga memang ya tadi saya lebih berprinsip bahwa suku raga adalah sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Semua ilmu ada di sini. Ada di sini, gitu. Kan untuk keselamatan itu ada di sini. Iya, keselamatan. Kita membuat suatu keburukan pertama datangnya dari mata. Iya. Makanya di pepatah para ulama itu baik dari Rasul di Al-Qur'an, jagalah lisan, jagalah penglihatan dan pendengaran. Iya. Ini mah untuk mengeksekusi. Iya. Gitu. Melanjutkan. Wah, aing bieu mengadenge maneh ka urang ngajejeleh ku aing di teungeuh gitu. Iya. Datangnya dari sini. Iya. Hu beunang susul mana jelemana gitu. Wah, langsung akhirnya perkelahian. Iya. Gitu. Ya, kita harus ingat juga bahwa kita tuh yang untuk bekerja sama itu bukan saja sebagai di masyarakat, di antara lingkungan. Kita harus bisa menyatukan dulu anggota tubuh. Iya. Supaya bersatu. Siap. Gotong royong gitu. Kalau tidak menyatukan, kita bekerja sama semuanya, ada satu aja yang tidak diajak, misalnya mata. Akan keliru. Karena si mata yang tahu itu di depan tuh ada apa. Yang dipegang itu apa. Si telinga ngasih instruksi. Nih, perut lapar. Tangan kasih telinga. Saya mendengar di sana ada goreng pisang. Wangi itu. Tolong ambilkan, kasihin ke mulut. Karena tangan dia langsung pergi karena dia tugasnya. Tapi kalau tidak ngajak kerjasama dengan si mulut, dengan mata, yang diambil mungkin bukan pisang goreng. Bus kota. Bahkan mungkin yang serupa, bentuknya sama, opal, anget gitu. Oh ini kali. Tahu yang bukan di meja, yang diambil adalah di kursi. Ya, betul. Kucing. Iya betul Pak. Aduh luar biasa Pak. Harapan Pak, harapan Bapak sebagai satu tokoh yang sudah, kalau menurut saya sudah di titik tinggi Pak. Masya Allah. Kalau menurut saya perspektif saya ini Bapak sudah di titik tinggi dengan membuat suku raga. Dan bagi saya seperti sayur asem. Jadi sudah pas takarannya. Tidak usah ditambah daging. Karena nanti tidak akan jadi sayur asem. Tapi ya itu. Di sayur asem itu sudah pada titik sempurna. Nah, harapan Bapak dengan sempurna dalam tanda kutip bahwa suku raga ini sudah pada titik kristal. Harapan ke depan seperti apa Pak? Berharap siapapun yang mendengar ketika ngomong tentang masalah anggota tubuh, ya supaya mudah diingatnya ikonnya suku raga gitu kan, anggota tubuh. Ya biar cepatlah mengenal diri. Seberapa besar, seberapa sering apa yang pernah kita lakukan. Baik itu kebaikan, baik itu keburukan. Kalau kita berpikir terlalu banyak kebaikan, ya kita bersyukur harus tambah lagi kebaikan itu. Kalau kita ternyata dalam kehidupan ini banyak melakukan keburukan, ya stop, istighfar gitu. Itu aja pesannya. Karena sumbernya, karena di dunia ini hanya sementara itu kan. Sebenarnya sementara hanya mampir gitu. Karena itu nanti akan kembali itu pada yang abadi, itu kan harus punya bekal. Nah jadi itu aja lah pesannya. Baik kita kudu lempang. Kalau bahasa suku raga itu punya kesenian kudu lempang. Jadi di Nusantara itu ada jaranan, di Sunda juga ada kuda lumping. Kalau di suku raga punya kudu lempang. Kudu lempang. Jadi bisa main sendiri. Nah itu pesannya ya. Jadi kalau kita ingin mencapai satu tujuan dengan baik gitu, dengan cepat, ya kita kudu lempang. Ya bentuknya kalau di suku raga itu kaki ya. Kalau kuda lumping itu kuda. Tapi di kudu lempang itu yang menjadi tunggangannya itu adalah kaki. Pada bentuknya itu filosofinya kudu lempang mun urang boga kahayang ulah cicing cingogo ukur ngadago. Lempangkeun matana, lempangkeun telingana, lempangkeun mulutna, lempangkeun
kabeh ragana pancetkeun dina hatena. Nah, itu kudu lempang. Jangan lempang kita hanya sekadar kakinya. Gitu. Kalau secara fisik, tapi kan yang sama, mata juga harus dilempangkeun. Ketika kita di sekolah, denger itu tuh, lempangkeun. Dengar guru menerangkan. Telinga juga sama, lempangkeun. Dengar guru tadi, mata melihat di bor menerangkan. Itu kan ngalempangkeun anggota tubuhnya. Kita lihat searching di internet, di mana gitu apa. Itu banyak kebaikan, banyak contoh membuat sesuatu hal yang baik. Jadi pesannya itu tadi, jika kita punya keinginan, jangan duduk diam terpaku. Jadi lempang kudu lempang mun urang boga kahayang. Ulah cicing cingogo ukur ngadago. Dah, luar biasa. Mundal daging hungkul. Ya. Pak, saya bingung kalau ada kata-kata yang melebihi terima kasih saya harus ngomong itu. Cuma saya belum ketemu. Jadi hatur nuhun tan wates wangen bahasa Sunda gitu. Iya. Terima kasih sangat. Sama-sama. Seperti yang tadi dibicarakan di awal bahwa hidup itu adalah kertas kosong. Jadi butuh warna dan tulisan. Nah, ini salah satu warna dan tulisan yang kita masukkan ke dalam kertas kosong kita masing-masing. Iya. Mudah-mudahan di lain waktu kita ada kesempatan lagi untuk berbincang, Amin. Pak. Saya juga berharap ke Tuhan, ke Allah, agar saya dimudahkan. Saya pengen bikin lagu buat Sukuraga. Insya Allah mudah-mudahan. Saya tunggu Kang Em. Siap. Kita kolaborasi. Siap. Saya akan bikin lagu buat Sukuraga. Mudah-mudahan diizinkan oleh Allah. Amin. Hatur nuhun pisan Pak. Hatur nuhun hatur nuhun tan wates wangen Bapak. Sami-sami. Ibu hatur nuhun pisan. Sami-sami, ini adalah bagian akhir yang memang harus kita terima. Seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Pendi, bahwa lempangkeun semua yang ada diri kita. Maka akan menuju satu titik kesempurnaan. Hatur nuhun. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.